Berikut adalah data yang diambil dari penelitian UNESCO. 60% dari remaja berusia 13 sampai 18 tahun di beberapa negara cenderung menganggap semua informasi di media sosial sebagai benar tanpa mengecek sumbernya. Anak-anak dan remaja adalah kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh media. Pada usia ini, kemampuan berpikir kritis mereka masih berkembang, sehingga mereka cenderung menerima informasi apa adanya tanpa mempertanyakan kebenarannya. Kondisi ini diperparah oleh maraknya media sosial yang menyajikan informasi tanpa filter. Tekanan sosial dari media sosial juga menjadi masalah besar. Perbandingan dengan kehidupan ideal orang lain di media dapat memicu perasaan tidak aman, rendah diri, bahkan depresi. Kondisi psikologis yang rapuh ini membuat mereka mudah terpengaruh oleh konten negatif atau manipulatif. Selain itu, paparan konten yang tidak sesuai usia juga menjadi ancaman serius. Tanpa pengawasan yang ketat, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten dewasa atau kekerasan yang dapat merusak perkembangan moral dan psikologis mereka. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Banyak orang tua yang kesulitan memahami dunia digital dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membimbing anak-anak mereka. Media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi memiliki format yang tetap dan kecepatan penyampaian informasi yang lebih lambat dibandingkan media digital. Interaksi dengan audiens pun terbatas. Di sisi lain, media digital seperti situs web dan media sosial menawarkan fleksibilitas tinggi, kecepatan yang luar biasa, serta interaksi dua arah dengan pengguna. Aksesibilitas media digital juga jauh lebih luas, memungkinkan siapa saja untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Dari segi biaya, produksi media konvensional umumnya lebih mahal karena melibatkan proses cetak dan distribusi fisik. Sementara itu, produksi konten digital lebih terjangkau dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Meskipun demikian, media konvensional masih memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses internet atau lebih nyaman dengan format yang sudah familiar. Media konvensional maupun digital memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan media yang tepat akan tergantung pada tujuan komunikasi, target audiens, dan sumber daya yang tersedia. Protectionist model dan cultural studies model adalah dua pendekatan berbeda dalam memahami media dan budaya. Protectionist model lebih fokus pada perlindungan nilai-nilai budaya lokal dari pengaruh asing. Model ini menekankan regulasi ketat terhadap konten asing dan mendorong produksi media lokal. Cultural Studies Model, di sisi lain, melihat media sebagai arena produksi dan konsumsi makna. Model ini lebih menekankan pada konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi media, serta peran aktif audiens dalam menginterpretasikannya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus dan pendekatan. Protectionist model lebih defensif dan berorientasi pada konservasi budaya, sementara cultural studies model lebih proaktif dan inklusif, mengakui dinamika dan keragaman budaya. Protectionist model cenderung lebih reaktif terhadap pengaruh eksternal, sedangkan cultural studies model lebih menganalisis interaksi kompleks antara media dan masyarakat. Secara sederhana, protectionist model ingin melindungi budaya dari pengaruh luar, sedangkan cultural studies model ingin memahami bagaimana budaya terbentuk dan berubah melalui media. Oligopoli media, di mana beberapa perusahaan menguasai sebagian besar media, memiliki dampak signifikan terhadap opini publik dan demokrasi.
Konsentrasi kepemilikan media menyebabkan homogenisasi informasi, membatasi keberagaman perspektif, dan membentuk narasi yang menguntungkan bagi pemiliknya. Hal ini berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang berinformasi dan mengancam kebebasan pers. Oligopoli media juga dapat memicu polarisasi dalam diskursus publik. Media yang berfokus pada audiens tertentu seringkali memperkuat bias yang ada, menghambat dialog yang konstruktif. Literasi media menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena memungkinkan individu untuk kritis terhadap informasi yang mereka terima dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi tunggal. Singkatnya, oligopoli media mengancam keberagaman informasi, memengaruhi opini publik, dan melemahkan demokrasi. Penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media yang kuat agar dapat mengakses informasi yang beragam dan membuat keputusan yang lebih baik. Komodifikasi media adalah proses mengubah segala sesuatu, mulai dari informasi hingga pengalaman, menjadi produk yang bisa dijual. Ini mengubah cara kita memandang dan mengonsumsi media. Misalnya, data pribadi kita sering dijadikan komoditas untuk iklan, sementara nilai budaya asli bisa hilang saat dikomersialkan. Ada beberapa jenis komodifikasi dalam media. Komodifikasi informasi. Data pribadi dan berita dijadikan produk yang bisa dijual. Komodifikasi budaya, musik, film, dan seni diubah menjadi produk komersial. Komodifikasi pengalaman. Wisata dan pengalaman lainnya dijadikan produk yang harus dibeli. Komodifikasi identitas. Citra dan narasi tertentu dipasarkan untuk memenuhi keinginan pasar. Komodifikasi pendidikan. Pendidikan dijadikan bisnis dan pengetahuan dijual sebagai produk. Dampak komodifikasi sangat luas. Media cenderung memprioritaskan konten yang menguntungkan secara finansial, bukan informasi yang penting. Hal ini memengaruhi cara kita berpikir dan memahami dunia. Selain itu, komodifikasi juga merubah cara kita memandang budaya dan identitas kita. Literasi media sangat penting dalam situasi seperti ini. Dengan memahami proses komodifikasi, kita bisa lebih kritis terhadap informasi yang kita terima dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan komersial. Intinya, literasi media membantu kita menjadi konsumen media yang cerdas.